biasanya itu hawanya terasa panas. Yang rumahnya tidak ada pohon sama sekali siapa? Ayu. Ya, Mbak, siapa namanya Mbak Sisi? Depan rumahnya ada pohon besar ya. Jadi rumahnya terlihat dingin sejuk karena sinar mataharinya tidak langsung menerpa ke rumah. Manfaat menanam bagi kehidupan sehari-hari apa? Untuk lingkungan jadi terasa indah dan nyaman. Jadi hijau-hijauan di depan rumah itu sangat suka biasanya buat kita tanaman pas bunga kembangku banyak gitu. Kalau nggak ada tanaman sama sekali, biasanya itu bosan kalau di depan Nanti rumah. panas. Selanjutnya cara memulai menanam. Nah, caranya yang pertama, pilih tanaman yang bagus, yang sehat. Jangan menanam tanaman yang layu, ya, yang sehat. Yang kedua, gunakan pot atau polybag yang ukurannya sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Yang ketiga, pastikan tanaman kita yang kita tanam setiap harinya terkena sinar matahari dan juga jangan lupa disiram setiap hari. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama cara menanam cabai di dalam video ini. Setelah itu kita akan bersama-sama memindahkan bibit cabai yang kemarin sudah kita semaikan ke dalam pot kecil yang sudah disiapkan sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oktani93. Di video kali ini saya akan membahas cara menanam cabai di dalam polybag dengan cara paling mudah dan sederhana dari awal penanaman sampai usia 1 bulan lebih teman-teman. Jadi saya akan berbagi pengalaman cara menanamnya seperti apa, pupuk apa yang saya gunakan, cara potong pucuk, dan sekaligus saya akan membahas beberapa hal penting cara perawatan cabai ini teman-teman. Nah, langsung saja pertama-tama kita semai benih cabainya terlebih dahulu. Terus ketika semai cabai ini sudah usia kurang lebih 1 bulanan, langkah selanjutnya kita segera siapkan media tanam teman-teman. Media tanam yang saya racik ini terdiri dari campuran tanah, sekam mentah yang sudah lapuk atau sekam yang sudah lama, humus akar bambu, daun bambu yang sudah lapuk, dan ditambah sedikit abu dari daun bambu bakar. Terus untuk ukuran polybag yang saya gunakan untuk menanam cabai ini yaitu 40 x 40 dan diisi dengan media tanam hampir penuh seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya setelah media tanamnya kita persiapkan seperti ini, sekarang kita pindahkan hasil semai yang sudah usia kurang lebih 1 bulanan ini teman-teman. Oh iya, berhubung semaian cabainya tidak menggunakan tray semai atau tidak menggunakan polybag kecil, jadi cara memindahkannya itu bisa dicabut atau bisa juga diambil sama media semainya seperti ini. Tujuan diambil sama media semainya agar akar-akarnya itu tidak banyak yang putus dan ketika kita pindah ke dalam polybag atau ke dalam pot itu tidak terlalu stres teman-teman. Sekarang kita lanjut cara menanam ke dalam polybag ini. Cara paling mudah yang sering saya lakukan cukup ditaruh di atas media tanamnya, lalu ditimbun dengan media tanam dengan cara mengambil media tanam di sekelilingnya. Dan menimbunnya itu usahakan mendekati daun buah paling bawah teman-teman. Jadi menimbunnya itu jangan hanya bagian akarnya saja, tapi usahakan bagian pohonnya juga itu sedikit ikut tertimbun. Saya kasih contoh sekali lagi. Pertama-tama kita taruh bibitnya di atas media tanam, lalu kita timbun, dan kalaupun sudah tidak ada daun buah paling bawah, itu tetap nimbunnya dekat bekas daun buah teman-teman. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita gali media tanamnya sedikit, sekitar 5 cm. Lalu kita masukin bibit ke dalam lubang dan kita timbun kembali seperti ini. Dan tetap menimbunnya itu mengambil media tanam di sekelilingnya teman-teman, agar sedikit ada gundukan di pangkal tanamannya seperti ini.
Tujuan dibikin gundukan seperti ini ketika menanam cabai di dalam polybag atau di dalam pot yang airnya lambat terbuang ke bawah, itu ketika habis hujan air tidak terlalu lama mengendap di bagian akarnya atau bagian pangkal tanamannya teman-teman. Selanjutnya setelah melakukan penanaman, yang pertama kalau media tanam yang kita gunakan itu kering, usahakan lakukan penyiraman. Terus yang kedua, agar tanamannya tidak mudah miring atau tidak mudah roboh akibat angin kencang atau hujan deras, saya pasang penyangga atau penopang seperti ini teman-teman. Dan setelah usia 5 hari keadaannya seperti ini. Oh iya, kemarin saya kasih pupuk abu dari daun bambu bakar karena ada sisa daripada dibuang, jadinya saya aplikasikan ke tanaman cabai ini teman-teman. Oh iya, pada usia 5 hari ini saya mau melakukan pemupukan dengan pupuk Ponska teman-teman. Untuk dosisnya sekitar 1 sendok teh kecil dibagi 4 bagian untuk pertanamannya. Dan ketika melakukan pemupukan pada musim hujan, saran saya dengan cara ditabur seperti ini teman-teman, jangan dengan cara dikocor. Dan setelah kurang lebih usia 3 mingguan keadaannya seperti ini. Untuk pertumbuhannya itu tidak merata akibat jarang mengasih pupuk, yang harusnya dipupuk tiap 1 minggu sekali atau selambat-lambatnya 10 hari sekali. Tapi tanaman cabai saya ini sudah usia kurang lebih 3 mingguan, namun baru melakukan pemupukan 1 kali teman-teman. Akhirnya pertumbuhannya itu sedikit lambat dan kurang merata seperti ini. Oh iya, pada usia kurang lebih 3 mingguan ini ada beberapa hal yang mau saya lakukan. Yang pertama, mengasih pupuk untuk yang kedua kalinya. Terus yang kedua, melakukan pemotongan pucuk agar memperbanyak cabang utamanya teman-teman. Namun sebelum dikasih pupuk dan memotong pucuk, kita bersihkan dulu gulma-gulma yang tumbuh di media tanamnya seperti ini. Dan setelah semua gulmanya kita bersihkan, langkah selanjutnya baru kita memotong pucuk seperti ini teman-teman. Dan waktu memotong pucuk pada tanaman cabai itu tidak tergantung sama usia tanamannya teman-teman. Kalau saya pribadi itu dilihat dari 2 faktor. Yang pertama, tinggi tanamannya sudah melebihi 20 cm. Terus yang kedua, meskipun tingginya belum ada 20 cm, tapi sudah tumbuh banyak tunas air di ketiak daunnya, itu sudah bisa potong pucuk meskipun tingginya belum ada 20 cm. Dan setelah potong pucuk seperti ini, langkah selanjutnya baru melakukan pemupukan yang kedua kalinya teman-teman. Untuk pupuknya seperti biasa saya masih menggunakan pupuk Ponska subsidi dengan cara ditabur di sekeliling tanamannya seperti ini. Dan untuk dosisnya itu kita tambahkan yang tadinya 1 sendok teh kecil dibagi 4 bagian, sekarang 1 sendok teh kecil dibagi 2 bagian teman-teman. Artinya dosis pupuk pada usia kurang lebih 3 mingguan ini itu setengah sendok teh kecil untuk pertanamannya. Terus selanjutnya setelah melakukan pemupukan dengan cara ditabur seperti ini, agar tidak mudah tumbuh gulma di media tanamnya, saya timbun atau saya tambahkan sekam mentah yang sudah benar-benar lapuk seperti ini teman-teman. Dan setelah 3 minggu potong pucuk keadaannya seperti ini, artinya tanaman cabai ini sudah usia kurang lebih 1,5 bulan. Dan ternyata jam 12 siang panasnya itu belum nyampe tanaman cabai ini teman-teman. Artinya tanaman cabai ini kekurangan sinar matahari, dan sekarang saya mau pindahkan ke sana agar tanaman cabai ini terpapar sinar mataharinya lebih lama dan lebih maksimal teman-teman. Namun berhubung sekarang masih panas, jadi nanti sore saya akan memindahkan tanaman cabai ini. Nah, sekarang sudah sore atau sudah mulai adem, tidak panas ya teman-teman. Jadi saya pindahkan tanaman cabai ini dengan cara diangkat satu-satu seperti ini. Dan untuk jarak antara polybag ke polybag yang tadinya berdempetan atau yang tadinya rapat, sekarang saya kasih jarak sekitar 30 cm antara polybag ke polybag teman-teman. Dan setelah dipindah semuanya, hasilnya seperti ini. Dan ternyata menambahkan sekam mentah yang sudah lapuk di atas media tanamnya itu efektif, tidak terlalu banyak tumbuh gulma di media tanamnya teman-teman. Terus untuk perawatan selanjutnya, kalau tumbuh tunas di bagian bawah yang tidak produktif, mendingan kita lakukan perempelan atau kita buang-buangin saja teman-teman, sekaligus membuang daun-daun yang sudah tua di bagian paling bawah seperti ini. Tujuan membuang tunas-tunas air yang tidak produktif dan membuang sebagian daun yang sudah tua atau sudah mulai menguning, agar nutrisi atau pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman cabai ini itu tepat sasaran teman-teman. Artinya nutrisinya itu fokus diserap sama cabang yang kita sisakan,
tidak diserap sama daun-daun atau tunas-tunas air yang kurang produktif. Cuma bagusnya ketika melakukan perempelan atau melakukan pemotongan pucuk, usahakan pada saat siang hari atau pagi hari agar bekas luka potong pucuk maupun bekas perempelan itu langsung terkena panas dan bekas lukanya itu cepat mengering teman-teman. Terus untuk perawatan selanjutnya agar tanaman cabai ini tidak mudah terkena hama jamur atau penyakit lainnya, untuk mencegahnya saya semprot dengan menggunakan fungisida antrakol teman-teman. Apalagi sekarang musim penghujan, jadi fungisida antrakol ini sangat penting untuk diaplikasikan ke tanaman cabai, dan untuk dosisnya saya menggunakan 1 sendok teh kecil untuk per 1 liter airnya. Untuk waktu penyemprotannya saya lakukan 2 minggu sekali teman-teman. Jadi tanaman cabai ini untuk pupuknya baru menggunakan pupuk Ponska subsidi, dan untuk obat pencegah hamanya baru menggunakan fungisida antrakol. Itu pun dengan jarak 2 minggu sekali teman-teman. Artinya tanaman cabai saya ini sangat minim perawatan, jadi sangat wajar kalau pertumbuhannya itu sedikit lambat teman-teman. Mungkin untuk pupuknya nanti saya ganti ketika tanaman cabainya sudah mulai berbunga. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.